Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gaya magnetik. Apa sih gaya magnetik itu? Gaya magnetik adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus listrik atau muatan listrik ketika berada di dalam medan magnet. Kita bahas yang pertama, yaitu gaya magnetik atau gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus listrik ketika diletakkan di dalam medan magnet. Jadi kawat berarus listrik di sini kita ganti menggunakan aluminium foil atau kertas rokok. Jadi kertas rokok ini bersifat menghantarkan arus listrik. Coba kalau kita hidupkan lampunya, maka di sini akan menyala. Terus apa yang akan terjadi pada aluminium foil tersebut ketika diletakkan di dalam medan magnet seperti berikut? Kemudian aluminium foil tersebut kita aliri arus listrik. Coba diperhatikan kertas aluminiumnya, maka aluminium foil tersebut mendapat gaya ke bawah. Kemudian kita matikan lagi. Terus kita balik magnetnya seperti ini. Kemudian kita hidupkan lagi sumber tegangannya. Tolong diamati pergerakan dari aluminium foil tersebut. Nah, mendapat gaya ke atas. Ini menunjukkan bahwa kawat atau aluminium foil yang dialiri arus listrik itu mendapatkan gaya magnetik ketika diletakkan di dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh suatu kawat dapat digunakan dengan aturan telapak tangan kanan sebagai berikut. Di sini ada gambar telapak tangan yang mana ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari yang lain ini menunjukkan arah medan, kemudian arah yang keluar atau searah dengan telapak tangan itu disebut dengan gaya Lorentz FL. Sekarang kalau kawat tersebut dialiri arus yang arahnya ke kanan, kemudian diletakkan di dalam medan magnet seperti ini. Jadi arah medan magnet yaitu dari utara menuju ke selatan. Jadi kalau kita gambarkan dengan menggunakan telapak tangan, maka adalah seperti ini. Jadi arah arusnya ke kanan, arah medannya menuju ke sana ya, maka FL-nya ke atas. Jadi nanti kalau ini dihidupkan, kawat ini nanti arahnya ke atas. Ya, sekarang kita akan bahas bagaimana besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah kawat ketika berada di dalam medan magnet. Jadi besarnya gaya Lorentz FL sama dengan I cross B kali L. Ini adalah rumus vektor yang mana di dalam rumus ini terkandung nilai dan arah. Untuk menentukan nilai dari gaya Lorentz FL ini, maka arah dari I dan B ini sangat menentukan. Jadi kalau ada perkalian cross product semacam ini, maka antara komponen I dan B harus saling tegak lurus, sehingga nilainya adalah FL sama dengan B kali I kali L sin alfa. Ini adalah nilai dari gaya Lorentz FL. L
panjang kawat dalam meter. Sedangkan alfa itu adalah sudut antara I dan I. Sedangkan arahnya, arah gaya Lorentz itu sama dengan arah gerak Mohr ketika diputar dari I ke B, sebagaimana penjelasan berikut. Untuk menentukan arah gaya Lorentz yang bekerja pada suatu kawat, selain dapat digunakan menggunakan aturan telapak tangan seperti ini, juga dapat digunakan aturan putaran skrup. Jadi arah gaya Lorentz itu sama dengan arah gerak skrup jika diputar dari I ke B. Jadi kita gunakan sudut yang kecil ya, bukan dari I ke B yang menggunakan sudut yang lebih besar, tapi menggunakan sudut yang kecil ini. Jadi diputar dari I ke B berarti putaran ke kiri. Jadi arah gerak maju atau mundurnya Mohr ini itu sama dengan arah gaya Lorentz yang bekerja pada suatu kawat. Coba kalau kita putar dari I ke B, putar kiri, berarti ini kita putar skrupnya, apa yang terjadi? Maka skrup ini bergerak ke atas. Bergerak ke atas berarti ini menunjukkan bahwa arah pergerakannya Mohr ini atau arah ke atas ini merupakan arah gaya Lorentz. Kita lanjutkan dengan acuan arah. Acuan arah di sini ada 3 macam. Yang pertama, acuan koordinat kartesius, yaitu ada sumbu X, Y, Z, men X, men Z, dan men Z. Kemudian yang kedua, yaitu acuan bidang. Acuan bidang ini ada atas, ada bawah, kiri, kanan, masuk bidang, kemudian keluar bidang. Jadi ketika posisinya tegak seperti ini, sana atas. Ketika dia posisi horizontal semacam ini, ke sana juga atas juga, sebelah situ bawah. Jadi ini acuan bidang sama ke atas. Ini adalah tanda titik keluar bidang, kemudian tanda silang masuk bidang. Kemudian acuan yang ketiga yaitu acuan alam. Acuan alam yang ada di alam ini adalah ada timur, utara, selatan, barat, atas, bawah, kemudian ada timur laut, barat laut, dan sebagainya. Ketiga macam acuan arah ini tidak boleh dicampur. Jadi dalam suatu soal, kalau menggunakan acuan koordinat, maka jawabannya pasti dalam koordinat juga. Kita berikan contoh soal. Suatu kawat yang panjangnya 50 cm dialiri arus 2 ampere yang arahnya ke atas. Kemudian kawat tersebut diletakkan dalam medan magnet 0,5 Tesla yang arahnya ke utara. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat itu. Jadi di sini ada kata-kata utara, berarti ini menggunakan acuan alam. Jadi kita tentukan besarnya FL. FL sama dengan B kali I kali L sin alfa. B medan magnetnya 0,5 Tesla, kemudian arusnya 2 ampere dikalikan 2 dikalikan panjangnya 50 cm berarti 0,5 meter. 50 cm sama dengan 0,5 meter sin alfa. Alfa adalah sudut antara I dan B. Arusnya ke atas, medannya ke utara. Antara atas dengan utara sudutnya 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi nilainya adalah 0,5 kali 2
sama dengan 1 dikalikan setengah, maka nilainya adalah 0,5 Newton. Arahnya kemana? Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita gunakan aturan tangan kanan. Jadi karena di sini acuannya adalah acuan alam, maka untuk memudahkan apa yang ada di hadapan kita itu kita ambil sebagai arah utara. Jadi kita tunjukkan arah utara sebagai medan dengan menggunakan 4 jari ini. Kemudian arah arusnya ke atas kita tunjukkan dengan ibu jari, arahnya ke atas. Maka arah gaya Lorentz-nya adalah yang ditunjukkan oleh telapak tangan. Jadi ke sana, arah medannya ke sana. Jadi kalau ke sebelah sana itu adalah utara, maka yang ditunjukkan oleh telapak tangan ini adalah merupakan arah ke barat. Jadi bukan masuk bidang ya. Kalau masuk bidang itu berarti acuan bidang, sedangkan kita ini bekerja berdasarkan acuan alam. Jadi arahnya tadi adalah ke barat. Kita ambil contoh yang kedua untuk menentukan arah gaya Lorentz. Di sini arah arusnya ke timur, kemudian arah medannya ke selatan. Kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Jadi kita ambil seperti tadi, arah yang kita hadapi adalah arah utara, sedangkan arusnya ke timur. Arus dilambangkan dengan ibu jari, kita tunjukkan ke timur, sana utara, berarti ke sebelah sana adalah timur. Kemudian medannya ke selatan. Kalau sana utara, maka selatan kita tinggal balik, ya seperti itu. Maka arah FL itu yang ditunjukkan oleh telapak tangan itu adalah ke bawah. Contoh soal ketiga, ditampilkan kawat berarus listrik I menuju ke arah sumbu Z negatif, diletakkan di dalam medan magnet B yang arahnya menuju ke arah sumbu X negatif. Kemanakah arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut? Untuk menentukan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat, kita gunakan aturan tangan kanan sebagai berikut. Jadi arahkan ibu jari menuju ke arah sumbu Z negatif dan 4 jari yang lain menuju ke arah sumbu X negatif, sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Arah yang ditunjukkan oleh telapak tangan itulah arah gaya Lorentz. Jadi arah gaya Lorentz adalah menuju ke arah sumbu Y positif. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Jika tanda titik menunjukkan arah keluar bidang dan tanda silang menunjukkan arah masuk bidang gambar, maka arah gaya Lorentz FL, arah medan magnet B, dan arah arus listrik I yang tidak benar adalah. Di sini ditampilkan 5 buah gambar. Yang tidak benar adalah, kita bahas satu persatu. Gambar A, letakkan tangan Anda di depan layar, kemudian arahkan ibu jari ke arah kanan dan 4 jari yang lain menunjuk masuk ke arah layar, sehingga FL arahnya ke atas. Jadi jawaban A adalah benar. Kemudian kita lanjutkan jawaban B. Letakkan tangan Anda di belakang layar, kemudian ibu jari arahkan ke arah kanan, kemudian 4 jari yang lain itu arahkan ke luar layar atau menuju ke arah Anda, sehingga dalam hal ini
ketika tangan itu menunjuk ke bawah, maka arah FL-nya itu benar. Jadi jawaban B benar. Kemudian jawaban C. Letakkan tangan Anda di depan layar. Kemudian di sini arah arus I itu adalah tanda silang, berarti masuk bidang. Jadi arahkan telunjuk Anda masuk bidang layar. Kemudian B, arahkan ke bawah, sehingga arah FL seharusnya ke kiri, tetapi di dalam gambar ini arah FL ke kanan. Jadi jawaban C adalah salah. Kemudian jawaban D. Letakkan tangan Anda di belakang layar. Kemudian arah arus listrik I tandanya titik. Itu berarti adalah keluar dari bidang gambar atau keluar dari layar. Jadi arahkan ibu jari Anda keluar layar. Kemudian 4 jari yang lain arahnya ke bawah, sehingga FL arahnya ke kanan. Jadi dalam hal ini jawaban D adalah benar. Kemudian gambar E. Di sini ada arus I yang arahnya ke kiri, diletakkan dalam medan magnet yang arahnya ke bawah. Jadi arahkan ibu jari Anda ke kiri, kemudian 4 jari yang lain arahkan ke bawah, maka FL-nya adalah ke arah keluar dari bidang gambar. Jadi tanda titik itu menunjukkan arah FL keluar bidang sesuai dengan arah telapak tangan Anda. Jadi gambar E adalah benar. Jadi pada soal ini yang salah adalah jawaban C.